Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, saya Evi Kristina Ujung akan mengkoneksikan antar materi yang ada pada modul 2. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Menurut saya sebagai seorang guru bagi murid saya, yaitu saya sebagai coach dan mereka coachee, saya harus memahami bahwa mereka adalah murid-murid yang memiliki minat dan bakat maupun gaya belajar yang berbeda dan juga sosial dan emosi yang berbeda. Maka saya sebagai coach harus memahami hal itu sehingga saya menyediakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan juga pembelajaran yang sesuai dengan sosial emosi pada diri mereka. Selain itu, saya juga berperan sebagai coach bagi rekan guru agar saya juga bisa memahami setiap permasalahan yang mereka hadapi dan juga bisa sama-sama mencari solusi dengan memberdayakan rekan-rekan saya di sekolah sehingga dia menemukan cara-cara terbaik untuk pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosi yang disediakannya untuk murid-murid. Pertanyaan kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Menurut saya, keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran sangat terkait dan sangat membantu guru sebagai coach untuk murid-murid, karena dengan kita mengcoach atau coaching kepada murid-murid, maka kita akan memberdayakan potensi-potensi yang ada pada diri murid, sehingga sebagai pemimpin pelajaran itu akan memudahkan kita untuk mencapai setiap tujuan-tujuan pembelajaran. Nah, keterampilan coaching ini nantinya juga akan memberdayakan murid karena kita juga dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan diri ataupun potensi, maka anak akan atau murid akan bertumbuh dan juga berkembang minat dan bakatnya. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman pembelajaran yang baru saja saya peroleh adalah coaching yang saya pelajari tentunya memberikan pengalaman yang begitu luas, wawasan yang begitu luas bagi saya, yaitu bagaimana saya bisa memberdayakan potensi-potensi yang ada pada coachee saya, yaitu siswa maupun rekan sejawat. Lalu emosi-emosi yang bisa saya rasakan terkait pengalaman belajar adalah saya begitu kagum dengan adanya materi coaching ini, karena sesungguhnya materi ini sangat diperlukan untuk pengembangan kesadaran pada diri setiap coachee. Tentu ini menambah semangat dan kepercayaan diri saya dalam memimpin pembelajaran di sekolah. Hal yang sudah baik dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar adalah saya menemukan cara untuk menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh murid saya maupun yang dihadapi oleh rekan sejawat, tetapi dengan memaksimalkan potensi pada mereka tanpa menggurui, melabel, ataupun memberi saran, kritik, ataupun berasumsi. Hal yang perlu diperbaiki dari diri saya terkait dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar adalah untuk menyiapkan rancangan pembelajaran yang sesuai dan terus berlatih coaching. Analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Saya menganalisis terkait dengan implementasi coaching yang akan saya lakukan. Muncul pertanyaan dalam pikiran saya, dalam benak saya, apakah coaching yang akan saya implementasikan di sekolah akan bisa dipahami oleh murid ataupun rekan sejawat saya? Apakah coaching yang akan saya lakukan akan benar-benar memberdayakan mereka? Namun pertanyaan-pertanyaan yang mengindikasikan keraguan tersebut
dapat saya tepis karena saya sudah memiliki pembelajaran tentang coaching ini, materinya yang begitu mudah saya pahami, dan saya sudah mempraktikkannya kepada rekan CGP maupun rekan guru di sekolah. Sehingga dalam pemikiran saya adalah saya akan terus berlatih melakukan coaching demi memaksimalkan potensi-potensi, memberdayakan potensi yang ada pada diri murid maupun rekan sejawat dengan menerapkan kompetensi coaching dan prinsip coaching. Meskipun saya tahu bahwa ada tantangan di depan sana yang menurut saya akan membatasi proses coaching yang akan saya lakukan, yaitu keterbatasan waktu. Namun saya akan mengatur waktu saya sedemikian rupa sehingga saya bisa mengcoaching murid-murid saya maupun rekan sejawat. C. Membuat keterhubungan. Pengalaman saya di masa lalu adalah bagaimana saya menghadapi murid yang bermasalah adalah dengan cara saya sendiri tanpa tujuan, dan saya yang berperan banyak dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid saya maupun saat rekan sejawat saya meminta bantuan kepada saya. Saya tidak memaksimalkan diri mereka. Maka saya akan menerapkan coaching ini ketika murid saya maupun rekan sejawat menghadapi berbagai problem dalam kehidupan mereka. Tentu juga saya hubungkan dengan praktik baik yang sudah saya lakukan dari modul lain, yaitu budaya positif yang saya biasakan di kelas. Maka murid-murid membudayakan budaya positif tersebut. Saya yakin coaching juga akan menjadi budaya yang bisa saya lakukan di sekolah. Saya juga mendapat informasi dari sumber lain yang mengatakan bahwa setiap permasalahan beda-beda cara penanganannya. Ada yang hanya butuh didengar, ada yang butuh diberi solusi, ada yang harus memberdayakan orang yang sedang mengalami masalah. Maka saya akan menempatkan diri saya sesuai dengan kebutuhan anak murid saya maupun kebutuhan dari rekan sejawat saya. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya buat pada modul 2.3. Sekian dan terima kasih.